Ini sebetulnya masuk ke ranah apa ya, ranah mistisisme ya, tapi bisa dijelaskan secara sains sebenarnya. Ada beberapa materi zat itu yang ternyata memancarkan gelombang energi meskipun skalanya mikro. Contohnya misalnya batu mineral ametis atau kecubung. Itu kalau dites dengan mikroskop spektrum, ternyata dia memancarkan gelombang yang ketika dia terkena kulit kita, dia mampu mempengaruhi zat besi dalam darah sehingga darah kita itu lancar. Makanya ametis kenapa digunakan, dipakai untuk kesehatan sirkulasi peredaran darah, karena memang dia memancarkan gelombang mikro yang mampu mempengaruhi zat besi dalam darah kita. Sama mungkin beberapa besi ya, karena besi ini kan banyak nih di alam ya, jenis-jenisnya ada magnetit, ada siderit, ada limonit dan lain sebagainya. Sama dia memancarkan gelombang energi juga. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa tes jadi ini handphone ini untuk bisa bekerja menampilkan posisi kita GPS dan mampu menjalankan aplikasi Kompas, itu ada chip magnetiknya. Di sini nih ada chip magnetiknya gitu. Makanya kenapa kita nelpon itu kebanyakan nelpon bisa pusing, karena unsur magnet itu masuk ke sini kita, ke gelombang otak kita. Nah, handphone ini ada aplikasinya namanya EMF. EMF itu electromagnetic field. Ketika kita install ini, kemudian kita coba dengan beberapa spesimen tepa, itu ada yang bereaksi, ada yang nggak bereaksi. Ini saya kasih contoh ya. Ini ada namanya EMF detektor. Sebetulnya buat mengukur tingkat gelombang pada objek-objek benda tertentu, terutama yang memiliki medan elektromagnetik dan medan listrik. Ternyata kalau kita install, ada beberapa spesimen ini yang ketika didetek bunyi dia. Padahal nggak ada. Ini bukan magnet, tidak mengandung unsur kemagnetan dan tidak mengandung listrik. Tapi ketika disentuh gini dengan aplikasinya bunyi. Tandanya apa? Di sini ada energi, ternyata mengandung energi. Ya, kalau kadang-kadang kita sebut ada kodah gitu. Padahal ini energi alam sebenarnya. Nah, mungkin ketika kita pegang itu pusaka, energi tadi itu berpengaruh ke otak kita, karena otak kita dalam kondisi tertentu memancarkan gelombang juga, alfa, gamma, beta, theta. Kondisi tidur, kondisi sadar, kondisi dan sebagainya, kondisi meditasi, itu gelombang otak kita memancarkan energi yang berbeda-beda. Ketika gelombang itu sama frekuensi dengan pusaka ini, muncul apa di situ? Muncul persamaan frekuensi. Akhirnya apa? Di situ melahirkan satu kekuatan. Gitu, satu kekuatan dalam diri kita. Ketika kita bekerja, kita harus giat gitu. Nah, mungkin ini yang saya sebut sebagai apa ya, sebagai daya atau tuah atau isoteri dari pusaka itu. Jadi sebenarnya dia memberikan sugesti dan memberikan frekuensi gelombang yang sama di otak kita, sehingga terpacu semangat kita untuk bekerja lebih keras. Jadi bukan karena ada jinnya, bukan karena ada kodamnya, tapi karena ada energinya yang satu frekuensi dengan otak kita, sehingga muncul motivasi, muncul sugesti, muncul semangat kita untuk lebih giat bekerja atas dasar persamaan gelombang di pusaka dan di pikiran kita itu. Jadi ini sebetulnya kan sains, ini sebetulnya kan ilmiah gitu.